Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom jemaat, selamat pagi, selamat datang di rumah kami, di rumah kita. Apa kabar seminggu ini? Luar biasa, amin. Berikan dulu senyum yang terbaik, shalom yang terbaik ke kanan kiri saudara. Shalom, shalom, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau. Pagi ini kita akan bersukacita bersama, kita akan memuji menyembah Tuhan, amin, amin. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami Tuhan sepekan ini. Sungguh berkat-Mu yang sangat luar biasa Tuhan atas hidup kami. Pagi ini Tuhan kami bersama-sama berkumpul sehati sepakat Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita serukan namanya. Sebagai Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai, begitu juga hidup kita. Kita harus bisa melewati hidup ini, amin. Sama-sama katakan. Berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintas langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, mari kita semua tepuk tangan untuk Tuhan. Sebagai Raja Wali yang terbang tinggi, melintasi badai hidup. Sekali lagi kita pujikan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja
Bapak Ibu boleh duduk, saudara-saudara boleh duduk. Haleluya. Siapa yang percaya di tempat ini, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dengan sayapnya Tuhan, kita akan terbang tinggi melalui badai hidup ini. Amin. Amin. Kita akan sembah Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk, boleh berdiri, ekspresikan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Ekspresikan penyembahan saudara. Gak usah tengok kanan kiri, gak usah malu, gak usah jaim buat Tuhan. Kita harus all out buat Tuhan. Amin. Ekspresikan. Bapak Ibu terserah mau duduk, mau berdiri, mau tepuk tangan, mau berteriak, mau nyanyi. Ekspresikanlah. Kita nyanyikan satu lagu. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi dengan iman. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu. Amin. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ekspresikan isi hati kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sama-sama pujikan. Akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Yesus, pertolongan
dengan sayap-Mu. Haleluya. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari satukan hati kita, kita sembah Dia, kita sembah Sang Raja Yesus. Haleluya. Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Oh Yesus, we worship You Lord. Haleluya. Shikela mataya kasih, orotoya kumataya shi, shikela mataya kasu, eretaya kumataya shi. We worship You Lord, we worship You Lord, we worship You Lord. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Buka hati setiap kita masing-masing. Lembutkan hati kita masing-masing. Kita sembah Dia, kita tinggikan nama-Nya. Dia itu Bapa kita, Dia itu Tuhan kita, Dia itu Raja kita. Berikan yang terbaik buat Yesus. Shikela mataya kasih, horotoyo mataya shi, shikela mataya kasih. Yesus, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. We worship You Jesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. yes Tuhan. Kau kekuatan Dan perlindungan bagiku. pertolongan-Mu Pertolongan-Mu
berserah Tuhan di tangan-Mu. nantikan Segenap hidup kami Tuhan, ku sembah kami serahkan padamu. Yesusku, Rajaku. Rajaku. Sekali lagi pujikan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesus. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat, boleh duduk, boleh berdiri, boleh angkat tangan, ekspresikan penyembahan kita terhadap Tuhan. Gak usah tengok kanan kiri, gak usah malu, gak usah jaim buat Tuhan. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Haleluya. Holy is the Lord, the Lord of all, heaven and earth Heaven and earth bows before you. bows before you. All creation All creation adores you. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb who sits upon the throne. Hallelujah. holy is the Lord. The Lord of all, heaven and earth Heaven and earth bows before you. bows before you. All All creation creation adore. bersama-sama pujikan. Oh Jehovah, I worship you, I worship you. Our Father, Jesus, I run to you are my everything. I give my heart to you. my heart to You're the rose from Sharon, you're my God. Lebih sungguh lagi dengan hati. Worthy is the Lamb, hallelujah, who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bersama-sama panggil namanya, oh Jehovah. Haleluya. I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. Yesus, my heart to you're the rose of Sharon, you're my God. Oh Jehovah,
Jehovah, I worship you. We worship you, Lord. Abba, Father, my everything. Kau berikan hati kami, Tuhan, my heart to you. You're my God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan kami lebih dalam Tuhan menyembah Engkau. Biarkan kami lebih intim Tuhan dengan-Mu. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. Haleluya. and thousands. Yesua, Yesua, Yesua. My beloved, my beloved is the most beautiful among thousands. Yes, kita serukan namanya. Beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yesua, Yesua, Engkau hadir di sini Tuhan. Yesus, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Yesua, Yesua. My beloved, my beloved.
Yeshua, Yeshua. My beloved, beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. Sekali lagi sebut namanya, panggil namanya. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Roh Kudus. Pimpin setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Yeshua. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia zaman segenap hidupku, amin, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah
kita sambut firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan, Dia jamah. Oh, Dia jamah. Amin. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me. Oh, He touched me. Amen. Haleluya. He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened. And now I know He touched me and make me whole. Dia jamah, oh Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, Yesus jamah, Dia jamah segenap dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Janjinya selalu dikenapi, firman-Nya selalu dikenapi. Janji Tuhan itu iya dan amin. Karena firman-Nya mengatakan, 2-3 orang bersekutu berseru dalam namanya, Tuhan hadir. Amin. Kita harus percaya itu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Engkau punya rencana yang indah, yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami ini. Karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau telah membawa kami, menuntun kami melewati hari-hari kami. Persoalan tantangan apapun itu. Tetapi yang kami tahu, Kau selalu menyertai kami. Amin. Dan kami selalu ada bersama dengan Engkau. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur juga kepada song leader, singer, semua pemain musik yang sudah menaikkan puji-pujian untuk-Mu. Biarlah Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih, kesatuan kebersamaan terus ada di dalam setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Yes. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Karena kami butuh tuntunan-Mu,
dalam menjalani hidup ini. Karena di luar Engkau kami tidak mampu menghadapi semuanya. Oleh karena itu kami berserah kepadamu, hamba-Mu yang Kau layakkan untuk menyampaikannya. Mari perlengkapi sertai, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Salam, bersemangat semua. Amin, amin, amin. Kita harus lebih hati-hati hari-hari ini ya, waspada. Karena akhir zaman ini, si iblis semakin jahat, semakin kuat dengan memakai segala macam strateginya untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan anak-anak Tuhan. Saya awali waktu saya mau mempersiapkan firman pagi ini, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Ada rasa takut, khawatir, tidak percaya diri. Itu menghantui hidup saya. Padahal nggak pernah seperti itu. Ya, khawatir wajar. Tapi waktu ini saya sangat takut sekali. Sampai aku bawa bicara, Tuhan, kok aku nggak berani mau mengatakan apapun, nggak berani. Nggak tahu. Saya berpikir itu adalah serangan dari si iblis. Karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu adalah dari si iblis. Akhirnya kemarin Sabtu, saya 2 puasa. Hanya untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, percaya diri. Itu tok saya minta. 2 puasa saya kemarin, hari Sabtu. Saya tutup rumah saya sendirikan di rumah. Tutup, saya doa puasa setengah hari di rumah. Saya mendapat apa dari Tuhan? Saya minta Tuhan. Hanya Tuhan mengatakan. Yakobus yang dikatakan, iman. Kamu yang kurang percaya bahwa aku menyertai. Sebab orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Itu saya dapatkan. Jadi saya dikuatkan dengan agar membentuk iman. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Itu yang saya dapatkan. Akhirnya aku mengatakan, aku percaya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Apapun masalah persoalan. Apapun yang diupayakan si iblis untuk menjatuhkan. Aku tetap percaya bahwa Engkau menyertai aku. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya pegang itu. Asal ada rasa khawatir. Dalam nama Yesus segala roh ketakutan pergi. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Dan sampai sekarang aku merasa bersyukur sekali. Saya bisa melewati semua tantangan itu. Saya percaya setiap manusia pasti menghendaki yang namanya hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam sukacita. Tanpa persoalan masalah. Itu yang dirindukan setiap manusia. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Karena membutuhkan pengorbanan dan ada harga yang dibayar. Bahkan untuk lepas dari persoalan masalah itu tidak mungkin. Ada harga yang sangat mahal untuk membayar itu. Penyebab permasalahan yang dialami oleh manusia ketika manusia itu hidup penuh
Karena manusia itu mengabaikan firman Allah. Karena manusia itu ingin menjalani kehidupan menurut kemauannya sendiri. Jadi itulah penyebab persoalan masalah dalam kehidupan manusia. Sebab manusia bukan hanya menolak firman Allah, kebenaran Allah itu, tetapi juga menolak Allah. Artinya, manusia tahu kebenaran, manusia tahu firman Allah, tetapi manusia sering meniadakannya, mengabaikannya, dan hidup menurut caranya sendiri. Itulah tipe manusia. Salah satu contoh yang boleh kita pegang, kita lihat secara nyata, ditulis di Alkitab, adalah tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa yang diawali oleh Adam dan Hawa. Sangat jelas ditulis di Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ini firman Allah, pesan Allah. Tetapi mereka mengabaikan dan tidak mau taat karena terpengaruh oleh si iblis atau setan. Dan akibatnya Adam jatuh ke dalam dosa. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Ini fakta awal sebuah dosa, awal masalah yang dihadapi oleh manusia. Banyak kejadian-kejadian hari-hari ini yang dilakukan orang-orang Kristen, umat Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita semua, termasuk saya juga, sudah tahu firman Tuhan. Sudah tahu mana yang benar, mana tidak benar. Sudah tahu mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Tetapi seringkali mengabaikannya. Seringkali melanggarnya. Karena apa? Karena ingin menuruti kemauannya sendiri. Ingin hidup dengan cara sendiri. Sebenarnya kalau kita tidak menuruti atau tidak taat kepada firman Tuhan, sama halnya kita itu tidak taat kepada Allah. Kalau kita melanggar firman Tuhan, sama halnya kita melanggar perintah Allah atau Allah sendiri. Karena memang ditulis bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi kita tidak boleh main-main dengan firman Allah ini. Sama halnya kita melawan Allah kalau kita tidak menuruti firman Allah. Karena manusia memilih untuk hidup dalam dosa dan menuruti keinginannya, Allah membiarkan mereka terpuruk di dalam kehidupan mereka dan menanggung akibatnya. Dan hukuman yang diberikan Allah kepada Hawa tertulis di Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini kenyataan hidup sampai sekarang pun masih dialami.
dan dihidupi oleh kaum Hawa. Dan untuk Adam ditulis di Kejadian 3 ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kita pun mengalami sampai saat ini. Saya berpikir kadang-kadang, dulunya berarti tidak ada pupuk ya. Sekarang sudah pakai pupuk karena dikutuk oleh Tuhan. Dulu subur sekali. Jadi hukuman yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa dan juga efek dosa atas alam dimaksudkan Tuhan untuk mengingatkan umat manusia tentang akibat-akibat ketidaktaatan kepada firman-Nya. Akibat-akibat ketidakpatuhan kepada pesan-pesan Tuhan. Akibat mengabaikannya. Maksud Tuhan agar manusia bergantung kepada Allah sepenuhnya dalam iman dan ketaatan. Itu tujuan Tuhan. Jadi kita harus bergantung dengan iman kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada bergantung sepenuhnya. Bahwa kita harus menyadari Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhanlah pemilik hidup kita. Itu harus kita sadari sebagai umat pilihannya. Itu sebagai pembukaannya. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, sikap menanti-nantikan Tuhan. Kita ini kan menanti-nantikan Tuhan. Di 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 ditulis begini, saya bacakan ya ayat ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini mungkin sudah sering sekali kita dengar. Ini toh, dari dulu saya sudah dengar ini. Tetapi kedatangan Tuhan sampai kapan nunggu tidak ada. Di Alkitab sudah ditulis bahwa pada zaman akhir kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan hal ini bisa mempengaruhi umat Tuhan. Sehingga imannya goyah dan tidak sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan. Kita sering mungkin mendengar dari teman, lewat YouTube, media sosial, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan. Bisa saja. Karena penyesat-penyesat akan bermunculan pada akhir zaman. Karena hari pengangkatan atau kedatangan Tuhan yang kedua merupakan hal yang misterius dan meragukan bagi banyak orang. Maka kita harus lebih waspada dan berjaga-jaga dalam semua hal yang dapat mempengaruhi dan melemahkan iman kita, baik melalui berita-berita, melalui apapun itu yang bisa melemahkan iman kita. Di 2 Petrus 3 ayat 9 ditulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggap sebagian kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia atau Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah yang harus kita ingat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Maksud Tuhan dengan kesabarannya untuk memberi kesempatan kepada semua orang untuk mau bertobat, mengubah hidupnya agar terus percaya dan mengikut Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan sangat mengasihi umat manusia, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Itulah yang dilakukan Tuhan atas kesabarannya. Di Matius 25 ayat 1 sampai 13 ditulis tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini kita perlu baca bersama ya. Biar enggak ada yang ngantuk, enggak jenuh gitu. Jadi Matius 21 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 saya, ayat kedua atau genap nanti Bapak Ibu sekalian ya, bergantian. Mulai ya, ayat yang ke-1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Tidak ada yang ngantuk kan? Perumpamaan mengenai 10 gadis ini mengingatkan agar semua orang percaya, semua kita senantiasa memperhatikan keadaan kerohanian kita masing-masing. Kita perlu introspeksi diri tentang kerohanian kita. Mengingat Kristus bisa datang pada saat yang tidak kita ketahui dan tidak diduga. Mereka harus bertekun dalam iman supaya bila hari dan jam itu tiba, mereka akan diterima oleh Tuhan. Seperti yang kita baca di ayat 10 tadi. Kelalaian untuk memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan pada saat kedatangannya berarti akan dikucilkan ataupun dipisahkan dari kehadiran dan kerajaannya. Yang membedakan kelompok gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh itu bahwa yang bodoh itu tidak memperhitungkan tentang kedatangan Tuhan terjadi saat yang tidak terduga
Mereka tidak perhitungkan, mereka tidak memikirkan itu. Sehingga mereka tidak mempersiapkan minyak menyongsong mempelai. Itu satu contoh bagi kita. Sehingga kita pun harus memperhitungkan. Kita tidak tahu kapan itu Tuhan datang. Tetapi sudah diingatkan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri, kerohanian kita. Untuk siap senantiasa, kapanpun, jam berapapun datangnya. Di Matius 24 ayat 36 ditulis, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan di ayat 44 pada pasal yang sama ditulis, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini suatu tekanan bagi kita. Tidak terduga. Agar kita terus hati-hati, terus setia di dalam iman kita kepada Tuhan. Melalui perumpamaan 10 gadis ini, Kristus menyatakan bahwa sebagian besar gereja tidak dalam siaga pada saat Dia atau Yesus datang kembali. Seperti perumpamaan yang tertulis di Matius 25 ayat 8-13 tadi. Dengan demikian, Kristus menyatakan dengan jelas bahwa Ia atau Kristus tidak akan menunggu sampai semua gereja siap untuk kedatangannya. Jadi tidak ditunggu gereja umatnya sudah siap baru datang, enggak. Seperti 10 gadis tadi, yang bodoh ada, yang bijaksana ada. Jadi ada yang tertinggal. Tinggal kita sekarang bagaimana? Kita diingatkan pada pagi hari ini. Kita mau tertinggal atau dibawa bersama Dia. Perlu diperhatikan bahwa semua gadis itu, baik gadis yang bijaksana maupun gadis yang bodoh, sangat terkejut ketika mempelai laki-laki datang. Seperti yang tertulis di ayat 57 tadi. Mereka kan tertidur tadi. Begitu mempelai datang, kalang kabut semua, menyalakan lampu. Jadi terkejut, sama hal kedatangan Yesus Kristus nanti. Begitu ada yang diangkat, lu Tuhan datang lu. Semua bingung, dunia bingung. Perumpamaan mengenai ke-10 gadis ini menekankan perlunya ketekunan dalam iman dan kesiapan rohani, mengingat Dia atau Yesus akan datang pada hari yang tidak terduga. Minyak dalam perumpamaan ini melambangkan iman yang sejati, kebenaran, dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Jadi kita tidak boleh meragukan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Apa yang sudah tertulis di Alkitab itu akan digenapi semua. Bahkan dikatakan 1 titik pun tidak akan dilewatkan. Hukuman Allah atas perbuatan-perbuatan dosa sudah nyata. Pada masa lampau, kalau kita baca di Perjanjian Lama, murka Allah dan kebenciannya terhadap dosa dinyatakan dengan mendatangkan air bah untuk memusnahkan bumi beserta isinya. Seperti yang tertulis di Kejadian 6 ayat 11 sampai 13. Ini sudah sering kita dengar, tetapi perlu diingatkan kembali untuk membangun iman kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah main-main dengan janjinya. Tuhan menggenapi semua apa yang sudah difirmankannya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Itu di Kejadian 6 ayat 11 dan ayat 12 ditulis,
Allah menilik bumi itu dan sudahlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat ke-13 di Kejadian 6. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini kejadian nyata. Ini sering kita dengar. Dan inilah firman Allah yang digenapi. Dan di Kejadian 7 ayat 23 ditulis, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang ada di bahtera. Itu yang hidup, yang tinggal, yang dipelihara. Dipisahkan Tuhan dari semua yang hidup. Hanya Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang bersama-sama dengan Nuh yang selamat dari hukuman Allah. Karena Nuh takut akan Allah. Karena Nuh hidup benar di hadapan Allah. Ini firman Allah. Kejadian ini, kejadian nyata. Bukan dongeng. Bukan hanya cerita. Memang kita tidak melihat secara nyata, kasat mata. Tetapi kita harus percaya semua firman Tuhan. Semua kejadian-kejadian yang ada dicatat di Alkitab. Sebab setiap orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus harus percaya kepada firman-Nya. Sebab di Yohanes 1 ayat 1 ditulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita enggak usah misalnya mencari, harus ketemu dengan Tuhan. Aku kadang-kadang berdoa, isu ketemu dengan Tuhan saya lihat. Enggak kelihatan, ini firman ini aja. Udah. Karena firman Tuhan itu menyatu dengan Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau kita mengabaikan firman Tuhan, saya ulangi lagi, sama halnya kita mengabaikan Allah. Kalau kita tidak taat, tidak takut untuk firman Allah, sama halnya kita tidak takut, tidak taat kepada Allah sendiri. Jadi kisah Nabi Nuh ini adalah salah satu contoh yang harus kita percayai. Agar kita tidak terjebak dalam semua tipu muslihat, tipu daya dari si jahat yang ingin menggoyahkan iman kita. Yang ingin melemahkan kita. Yang ingin membawa kita kepada kebinasaan. Kita harus sadar bahwa Tuhan sangat benci dengan segala bentuk dosa. Segala kejahatan. Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Dan jangan lupa, upah dosa adalah maut. Tertulis di Roma 6 ayat 23. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari pemain musik, tolong naik ke atas ya. Jadi pesan firman Tuhan kepada kita pagi ini, intinya saya tulis di sini adalah setiap orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohaninya dan selalu siap mengingat
Kristus bisa datang pada saat yang tidak terduga. Seperti contoh 5 gadis bijaksana tadi, mereka mempersiapkan minyak untuk menyambut mempelainya. Kita pun harus seperti itu, mempersiapkan kerohanian kita menyambut kedatangan Tuhan. Dan untuk itu diperlukan iman yang sejati, kebenaran dan kehadiran Roh Kudus terus-menerus di dalam hidup kita. Seperti minyak dalam buli-buli, dan itu bisa terjadi jika kita membangun persekutuan, hubungan yang intim dengan Tuhan senantiasa. Amin. Amin. Kita naikkan pujiannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku menang saat kau menopang. Hidupku hanya
bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami dapat menikmati hari-hari kami, semua oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami terus mau belajar percaya dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu pagi ini, bahwa sesungguhnya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi Kau berpanjang sabar untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk mau lebih memperbaiki diri lagi. Terima kasih Tuhan, topang, tuntun setiap perjalanan hidup kami. Kuatkan, teguhkan kami, agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Yang kami kehendaki hidup ini adalah untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan campur tangan, sebab Engkaulah kekuatan kami yang kami andalkan. Engkaulah yang sanggup memberikan solusi, memberikan pemulihan dan semua kebaikan-kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkan lebih lagi berbicara untuk setiap kami di tempat ini, pribadi lepas pribadi, sehingga kami dibawa semakin melekat kepadamu, teguh di dalam Engkau, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Sihaan. Shalom Bapak Ibu. Nanti kita menyanyikan sebuah pujian lama ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Ya, jangan kita pulang sebelum apal lagu ini. Tadi dari awal sampai terakhir firman Tuhan yang disampaikan, ya ada ungkapan-ungkapan yang melengkapi di sini. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Matius 4 ayat 4. Kemarin waktu katekisasi saya sampaikan kepada adik-adik. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Saya tidak tahu ya, sejak kapan pujian tentang zaman sekarang berjagalah itu diberikan Tuhan kepada seseorang ya. Kata-katanya kan, coba mungkin bagian multimedia memang tadi saya belum menghubungi. Zaman sekarang berjagalah, lagu lama kan ya. Lihat dunia bergelora, ada ya, Pak Yupiter atau Pak Didit ya. Kedengaran apa? Oh kalimatnya tuh sini sana, kalau itu diciptakan sekarang gitu ya diguyu, kalimat kok kedengaran sini sana gitu ya. Banyak kabar menakutkan, apa? Berlindunglah. Nah, nanti dihafalkan ya, dijiwai ya, dibawa pulang. Karena tadi Pak Sihan sudah ngaku kan betapa beratnya untuk mempersiapkan firman ini ya. Tidak lain seperti pujian yang dinyanyikan oleh Kak Yosef tadi ya. Hari-hari ini Yesus itu betul-betul kita jadikan kekasih hati kita. Segala-galanya dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Ya. Jadi kita tidak ditentukan oleh roti. Waduh, rotiku besok pagi bagaimana? Nasiku besok pagi bagaimana? Hari ini makan minumku bagaimana? Tapi Yesus berkata, manusia hidup tidak dari roti saja. Ya, tidak dari kalau kudus nasi opor ya, atau nasi soto saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Pujian ini lagu sepanjang masa. Mungkin sama, iring-iringan dengan lagu yang berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tapi tadi gadis-gadis tadi acuh tak acuh tentang kedatangan Tuhan. Itu lagu lama itu. Ya, berbahagialah jemaat yang datang pada pagi hari ini yang tetap menanti-nantikan Tuhan, ya. Pujian ini sangat manis, sangat mesra sekali ya. Kita nyanyikan zaman sekarang berjagalah. Kita berdiri yuk. Ya. Yuk. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia Bergelora. bergelora. Kedengaran sini sana Banyak kabar. banyak kabar menakutkan. Berlindunglah arah sabda Allah. Ayo kita jiwai pujian ini. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana ukalnya kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah arah sabda Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Berita-beritanya semakin menakutkan pada hari-hari mendatang. Mari kita bergandeng tangan, betul-betul kita bergandeng tangan ya, suami istri. Kita saling mengingatkan, berlindunglah pada sabda Allah. Sabda Allah tidak jauh Bapak Ibu. Kita banyak yang tidak membawa yang secara books, tapi bawa HP. Alkitab ya adalah firman Tuhan yang adalah surat cinta yang Tuhan sudah tinggalkan untuk kita. Itu segala-galanya dalam hidup kita. Yuk kita membaca, merenungkannya. Daud berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dikatakan dia akan dibuat berhasil dan beruntung. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15 bahwa manusia hidup ya dalam Yohanes 15 hidup kita seperti ranting yang harus selalu melekat pada pokok anggur yang benar. Di luar firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nyanyikan, mari kita bergandeng tangan, betul-betul bergandeng tangan suami istri. Saudara-saudara yang bersebelahan bergandeng tangan, nyanyikan pujian ini, betul-betul dijiwai. Lalu nanti kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Tuhan urapi, kami akan saling mengingatkan. Akan saling mengingatkan pada hari-hari ini. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia Bergelora. Urapi pujian ini nasihat untuk diriku, diri kami. sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah. Berlindung dalam sabda. Terus nyanyikan pujian. Telinga kita mendengar, iman kita tumbuh. Zaman sekarang
urapi suara kami. Tuhan Yesus, Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tetapi Allah berikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Sumbernya adalah firman Tuhan. Ku berlindung dalam sabda. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah. Sekarang berjagalah. Ya rapatakaya sadaralah. Amalikatakaya sadaralah. Kami butuh anugerah demi anugerah lagi, kasih karunia demi kasih karunia. Sini sana berlindunglah harap sabda. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana. Mana kabar mengabarkan, berlindunglah. Sekali lagi, sabda Allah. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana. Mana kabar mengabarkan, berlindunglah harap sabda. Kami sangat beruntung pagi ini boleh ada di rumah-Mu bersama-sama muliakan nama-Mu dan diajar oleh firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh hidup di generasi ini, di masa ini. Mungkin inilah yang disebut dalam kitab Daniel sebagai masa kesengsaraan yang besar. Tetapi Tuhan rasanya mau menolong kami semuanya. Tapi kami cenderung meremehkan firman-Mu. Kami cenderung acuh tak acuh terhadap sabda-Mu. Padahal langit, bumi dan segala isinya sudah terbukti, sudah diciptakan oleh Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang ada. Ya Bapa, Engkau Allah yang setia, di mana kasih setiamu dan kesetiaanmu dan janji-janjimu masih berlaku dari angkatan demi angkatan, dari masa ke masa, termasuk di masa kami hidup ini. Untuk itu kami yang hadir di pagi hari ini dan yang mengikuti ibadah online, kami bersyukur Bapa bahwa kami boleh hidup di tengah-tengah zaman yang sekarang ini ada. Kami mau menghidupi kehidupan kami dengan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Karena kami sadar bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk menolong kami, untuk mengatur hidup kami. Pada kenyataannya kalau kami melihat ke belakang sebentar, Tuhan selalu menyertai kami sampai dengan pagi hari ini. Untuk itu kami menyerahkan pribadi kami, keluarga kami, hari depan kami, masa depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang sudah memanggil, memilih kami ya Tuhan. Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Kau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Roh-Mu Kau utus untuk menjaga kami, memimpin kepada setiap kebenaran. Anugerahkan kami untuk lebih mendekat kepada firman-Mu. Tidak jauh dari kami, ada di handphone kami masing-masing. Bahkan firman itu ada di mulut kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah raya pada pagi hari ini. Kami rayakan sebagai hari yang mulia, hari yang suci, hari yang kudus, hari kenikmatan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami biarlah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sambil kami berkarya, sambil kami berinteraksi dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat kami, dengan sesama kami.
Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Tuhan, penuhkan kami dengan firman, terutama hari-hari ini firman yang logos dan firman yang rema, yang akan membuat pertumbuhan kami dalam kedewasaan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi, kiranya terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberikan kepadamu kendaraan kemenangan untuk melintasi bukit-bukit. Tuhan memberikan kepadamu milik pusaka Yakub, sehingga semua orang akan berkata bahwa kita termasuk bangsa atau pribadi atau keluarga yang berbahagia. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi anak domba Allah yang telah hadir dan memberkati kami pada pagi hari ini. Orang percaya berkata bersama-sama dalam nama Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk sejenak.